I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pritibar Zubair dengan NIM A1Q1208084 dari Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan pengenalan lingkungan persekolahan. Langsung saja. Yang kami lakukan pada hari Senin 20 Maret 2023 yaitu materi kegiatannya itu penyambutan mahasiswa PLP oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kendari serta jajarannya dan konsultasi kepada guru pamong. Hasil yang dicapai itu mahasiswa PLP diterima di SMA Negeri 4 Kendari serta mengetahui layanan konseling apa yang sering diberikan jika ada siswa yang bermasalah. Selanjutnya, pada tanggal Senin 27 Maret 2023, materi kegiatannya yaitu observasi lingkungan sekolah secara umum dan ruangan BK. Hasil yang dicapai yaitu mendapatkan informasi tentang tertib pelaksanaan PLP dan berkenalan dengan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 4 Kendari. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, materi kegiatan yaitu observasi visi dan misi sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Yang dicapai yaitu mengetahui visi dan misi sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 kami melakukan observasi kultur sekolah dan kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan wawancara bersama guru BK bidang sarana dan prasarana, melakukan wawancara dan menanyakan masalah-masalah umum yang sering terjadi. Hasil yang dicapai yaitu mengetahui kultur sekolah serta kurikuler dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 4 Kendari, mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah, selanjutnya mengetahui masalah-masalah umum yang terjadi di sekolah. Pada hari Rabu 12 April 2023, materi kegiatan yaitu mengobservasi guru yang sedang melaksanakan layanan. Hasil yang kami capai yaitu mengetahui cara pemberian layanan oleh guru bimbingan konseling di SMA Negeri 4 Kendari. Pada hari Sabtu 15 April 2023, materi kegiatan yaitu mengambil dokumentasi sarana dan prasarana. Hasil yang kami capai yaitu mendapatkan dokumentasi berupa foto sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pada hari Senin 17 April, kami menyelesaikan beberapa berkas pendukung laporan akhir PLP, seperti tanda tangan guru pamong. Hasil yang kami capai yaitu mendapatkan kelengkapan berkas pendukung laporan akhir. Pada hari Selasa 18 April 2023, kami penarikan mahasiswa Universitas Salooloe SMA Negeri 4 Kendari. Hasil yang kami capai yaitu mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan PLP di SMA Negeri 4 Kendari. Untuk di SMA 4 Kendari sendiri, di sana diterapkan 6S yaitu senyum, sapa, salam, santun, sedekah, dan sopan. Apabila bertemu dengan guru, siswa maupun orang luar yang mengunjungi SMA Negeri 4 Kendari. Setelah melakukan pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 4 Kendari yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yaitu saya dapat mengetahui layanan apa saja yang diberikan oleh guru-guru bimbingan konseling di SMA Negeri 4 Kendari. Saya juga dapat mengetahui permasalahan apa yang sering terjadi di SMA Negeri 4 Kendari, serta saya dapat mengenali apa saja serta saya juga dapat melihat atau menilai apa saja yang terjadi di SMA Negeri 4 Kendari itu dan melihat sarana dan prasarana apa saja yang ada di SMA Negeri 4 tersebut yang dapat menunjang siswa tersebut. Ini pada dokumentasi gambar pertama yaitu ini di sini karena kami
lupa foto bersama mahasiswa lain, jadi kami menampilkan saja penyambutan mahasiswa PLP untuk jurusan bimbingan konseling. Untuk struktur organisasinya, teman-teman bisa melihat sendiri di sini tertera visi dan misi SMA Negeri 4 Kendari. Di sini juga ada tata tertib sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Untuk teman-teman yang ingin berdaftar di SMA 4 Kendari, mungkin bisa melihat apa saja tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Untuk ruangan kelasnya seperti digambar. Di sini juga tersedia lapangan upacara, lapangan basket di SMA Negeri 4 Kendari. Untuk ruang guru, teman-teman bisa melihatnya. Di sini juga terdapat ruang wakasek SMA Negeri 4 Kendari. Selanjutnya untuk gedung aula yang sering digunakan di SMA 4 Kendari yaitu seperti pada gambar. Di sini juga ada ruangan lab, ruang staf SMA Negeri 4 Kendari, lapangan voli. Di sini juga ada kantinnya lumayan banyak, dan tersedia ruangan musola. Terdapat ruang MPK. Di sini kami melakukan diskusi bersama guru pamong untuk mengetahui atau untuk mengobservasi yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Yang ini penarikan mahasiswa PLP di SMA Negeri 4 Kendari. Baik, langsung saja pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 4 Kendari. Di sini disusun oleh saya sendiri, Pritibian Zubair, A1 Q1 284. Pelaksanaan kegiatan PLP di sini untuk observasi yang kami observasi itu observasi kultur sekolah, observasi struktur organisasi sekolah, observasi visi misi sekolah, observasi kurikuler dan ekstrakurikuler, dan observasi proses layanan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Pada perencanaan kegiatan PLP, yang pertama yaitu pembekalan PLP, yang kedua itu mahasiswa menjalin komunikasi dengan pihak terkait seperti guru pamong, yang ketiga itu pelaksanaan PLP kurang lebih 3 minggu. Pada analisis hasil yang pertama itu letak geografis SMA Negeri 4 Kendari. SMA Negeri 4 Kendari merupakan lembaga pendidikan sekolah menengah atas yang beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Mende, Kecamatan Kadia, Sulawesi Tenggara. Lokasi SMA Negeri 4 Kendari merupakan lokasi yang sangat strategis karena terletak langsung di tepi jalan poros yang merupakan jalur kendaraan umum yang dapat dijangkau oleh PT-PT maupun ojek. Untuk kondisi sekolah terbilang kondusif, nyaman dan tenang karena keadaan lingkungan sekolah masih asri dan nyaman sehingga cocok untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum SMA Negeri 4 Kendari merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan SMA Negeri 4 Kendari. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, ini memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Keadaan fisik sekolah SMA Negeri 4 Kendari di sini terdapat pada ruangannya. Ruangan kepala sekolah terdiri dari dua untuk keterangannya yaitu baik ruang wakasek 3, ruang dewan guru 1, ruang tata usaha 1, ruang bekas 1. Untuk ruang laboratorium di sini ada 4 yaitu lab fisika, kimia, biologi, dan TIK. Untuk ruang kesenian ada 1. Ruang perpustakaan di sini terdapat 2. Ruang olahraga itu 1, ruang kelas 41, untuk keterangannya yaitu baik
gudang 4 buah, kantin ada 11, WC di sini cukup banyak ada 25, ruang penjaga 1, musola 1, ruang kelas 1, untuk ruang orde basis ada PMR, Paski, Pramuka, PK, Rohis, Kopsis, di sini ada 8 buah untuk keterangannya baik. Fasilitas lainnya yaitu ada lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lapangan voli. Pada selanjutnya yaitu para visi misi SMA Negeri 4 Kendari. Visi SMA Negeri 4 Kendari yaitu unggul intelektualitas dan kepribadian, mampu bersaing, berwawasan global dan lingkungan, serta berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan pada misi SMA Negeri 4 Kendari yaitu yang pertama, memperdayakan tenaga pendidikan dan kependidikan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya bekerja. Yang ketiga, menumbuhkan penghayatan terhadap budaya sehingga menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu memperdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi dan minat peserta didik secara optimal. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Organisasi di sini teman-teman bisa melihat di layar. Di sini terdapat ketua komite, kepala sekolah, kepala tata usaha, dan masih banyak lagi. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang pertama itu ruang kelas. Sarana dan prasarana yang ada di dalam ruang kelas yaitu meja, laci, kursi, lampu, lemari, bendera, staf kontak, foto pahlawan, lambang Garuda, spidol, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sarana perpustakaan. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam ruang perpustakaan yakni meja, rak buku, kursi, lemari, lampu, kipas angin, AC, maupun alat kebersihan. Yang ketiga itu lab biologi. Sarana yang terdapat yaitu meja, kursi, mikroskop, kaca objek, dan bahan-bahan lab biologi lainnya. Yang keempat, ruang lab fisika. Pada lab fisika terdapat alat pel, jam, gambar pahlawan, lemari alat, dan alat-alat yang dipergunakan untuk menunjang praktikum. Selanjutnya, sarana lab kimia terdapat gelas beker, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, meja papan tulis, dan masih banyak lagi. Dan terakhir yaitu sarana dan prasarana lab komputer atau TIK. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam lab komputer adalah kursi, meja, kursi guru, meja guru, komputer, titik akses internet, jam dinding, tempat sampah, modul praktek, sapu, dan keset kaki. Selanjutnya pada seremonial formal. Di sini ada 3 yaitu upacara bendera. Upacara bendera sendiri merupakan kegiatan yang selalu dilakukan pada hari Senin. Yang kedua, perayaan hari-hari besar. Perayaan hari-hari besar selalu dilaksanakan seperti kegiatan peringatan Hari Kartini, Maulid Nabi, dan masih banyak perayaan hari lain yang lain. Yang ketiga yaitu pesantren kilat pada bulan Ramadan. Pesantren kilat yaitu suatu kegiatan rutin yang dilakukan di SMA Negeri 4 Kendari yang dilaksanakan pada bulan Ramadan untuk memperdalam ilmu agama. Pesantren kilat ini berlangsung selama 1 minggu, diperuntukkan bagi siswa SMA Negeri 4 Kendari. Pesantren kilat ini dilaksanakan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang islami dan berakhlak mulia. Peserta didik diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.
Untuk kurikuler dan ekstrakurikuler, yang pertama yaitu ada pramuka. Di sini kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting di sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Nah, yang kedua ada kegiatan paskibraka. Paskibraka ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa SMA Negeri 4 Kendari. Yang ketiga, PMR, kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu berupa latihan kepalang merahan, orientasi pembinaan PMR, pengolahan pelayanan unit kesehatan sekolah. Adapun untuk waktu pelaksanaan kegiatan PMR ini dilakukan setiap hari Rabu dan hari Jumat. Yang selanjutnya yaitu Rohis atau Rohani Islam, sebuah organisasi yang memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Rohis biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah atas. Fungsi Rohis adalah forum pengajaran, dakwah, dan berbagai pengetahuan ilmu Islam. Pada analisis pemberian layanan, bimbingan dan konseling SMA Negeri 4 Kendari ditangani oleh guru bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai fungsi membantu mengatasi masalah pada siswa diantaranya dalam hal belajar, kelanjutan studi, bantuan ekonomi, tes kecerdasan. Guru bimbingan konseling terlibat dan berperan penting dalam program-program sekolah seperti program unggulan dan adiwisata serta kegiatan-kegiatan di sekolah. Pada SMA Negeri 4 Kendari, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan jam khusus untuk masuk ke dalam kelas. Pemberian layanan sering dilakukan oleh guru bimbingan konseling ketika sudah waktu jam masuknya. Dengan adanya jam khusus ini, siswa dapat lebih terbuka dengan guru bimbingan konseling mengenai masalah apa yang sedang dialaminya. Selain itu, siswa yang bermasalah sebelum diserahkan ke guru bimbingan konseling ditangani terlebih dahulu oleh wali kelasnya. Di sini pada layanan yang diberikan yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok itu sendiri merupakan layanan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Dalam layanan bimbingan konseling kelompok yang diselenggarakan melalui 4 tahap kegiatan, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Pada pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling kelompok pada tanggal 12 April telah dilaksanakan bimbingan kelompok di SMA Negeri 4 Kendari. Bimbingan dilaksanakan di ruang guru BK. Guru BK yang melakukan bimbingan kelompok kepada peserta didik. Hal pertama yang dilakukan setelah membuka kegiatan bimbingan kelompok yaitu mengarahkan untuk saling mengungkapkan diri. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan permainan tertentu, bersikap hangat kepada peserta didik, dan pengekrapan. Tahap kedua yaitu peralihan, di mana guru bimbingan konselor menjelaskan tahap kegiatan yang akan dilakukan. Guru bimbingan konselor menanyakan kepada siswa apakah sudah siap atau belum menerima materi ini. Tahap ketiga yaitu tahap kegiatan. Di sini guru bimbingan konselor mempersilakan kepada masing-masing anggota untuk mengemukakan atau menceritakan apa yang sedang mereka alami untuk dibahas bersama dalam kelompok guna mencari solusi atas permasalahan yang dibahas. Tahap keempat yaitu tahap pengakhiran, di mana guru bimbingan konselor di sini mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait dengan materi atau topik yang telah mereka bahas dan mulai merencanakan kegiatan lanjutan yang akan dilakukan nantinya, dan mengajak siswa atau anggota dalam kelompok itu untuk mengemukakan kesan pesan maupun harapan mereka terkait konseling kelompok ke depannya. Guru bimbingan konseling sebagai pemimpin jalani kegiatan konseling mengakhiri semua rangkaian kegiatan dan berdoa serta yang terakhir yaitu salam.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Negeri 4 Kendari. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down.